Majelis Orasi Ilmiah Pustakawan Ahli Utama. Pustakawan ahli utama yang akan berorasi beserta pustakawan ahli utama yang telah melaksanakan orasi ilmiah memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Ketua Majelis Orasi Ilmiah Pustakawan Ahli Utama disilakan membuka sidang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat untuk para senior, dan saya menyampaikan orasi mengenai Senin 18 September 2023. Majelis Orasi Ilmiah Pustakawan Ahli Utama mengadakan sidang untuk mendengarkan orasi ilmiah dari pertama Bapak Dr. Ahmad Masyhuri, SSN, MM, Pustakawan Ahli Utama Perpustakaan Nasional. Kemudian yang kedua Bapak Dr. Budiono, MIP, Pustakawan Ahli Utama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Istimewa Yogyakarta. Yang ketiga Bapak Sukaryo, SHMM, Pustakawan Ahli Utama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur. Yang keempat Bapak Dr. Andus Abimanyu, Ponco Atmojo, Iswinarno, MM, Pustakawan Ahli Utama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur. Dan yang kelima Dr. Anda Nyoman Suwidiadi, Pustakawan Ahli Utama Sekretariat Daerah Provinsi Bali. Dan yang keenam Ibu Nasida Esos, MAP, Pustakawan Ahli Utama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan. Dengan ini sidang saya buka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Dr. Ahmad Masyhuri, SSMM, disilakan menyampaikan orasi ilmiahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, para pejabat tinggi media dan pratama Perpustakaan Nasional,
memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas perkenannya kita dapat hadir dalam acara orasi ilmiah pengukuhan pustakawan ahli utama pada hari ini. Sholawat dan salam marilah kita haturkan tentang nomor 43 tahun 2007 tentang perpustakaan yang menyebutkan bahwa perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak dan atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi bagi Dr. Andes Budiono MIP disilakan menyampaikan orasi ilmiahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majelis pengukuhan pustakawan ahli utama yang mulia dan hadirin semua yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat-Nya. Misalnya sebuah naskah saya kutipkan kasrat rikolo go yo loko. Secara transliterasi itu betul, tetapi maknanya berbeda. Jadi yang benar penulisannya adalah kasrat rikolo 1970. Uniknya ini sekaligus menjadi tantangan dan titik lemah bagi para pustakawan, yaitu perlunya kompetensi pustakawan untuk pengolahan bahan perpustakaan naskah kuno di Indonesia. Pembacaan daftar riwayat hidup Saudara Sukaryo SHMM oleh Sekretaris Majelis. Daftar riwayat hidup orator ketiga. Nama Sukaryo, lahir di Sumeneb pada tanggal 17 Juli. Yang mulia, Majelis Pengukuhan Orasi Ilmiah Pustakawan Ahli Utama. Yang terhormat Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Bapak Muhammad Sarif Bando MM. Dan yang saya hormati pejabat tinggi Pratama di lingkungan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia oleh beberapa faktor. Yang pertama, karena sumber daya pengelola perpustakaan desa kompetensinya. Saya akhiri, Bung Hatta mengatakan Indonesia tidak akan pernah bercahaya karena obor besar di Jakarta, tetapi akan bercahaya dengan lilin-lilin di desa. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abimani Ponco Atmojo Iswindarno MM disilakan menyampaikan orasi ilmiah. Mohon maaf Pak Ketua Majelis, ini bonek ada kemana-mana dan bisa kemana-mana, luar biasa banget. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majelis Orasi Ilmiah Pustakawan Utama yang mulia, yang saya hormati Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Bapak Dr. Andes Muhammad Sarif Bando MM, para pejabat struktural di lingkungan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, para pejabat fungsional Perpustakaan Nasional Republik Indonesia nomor 4 tahun 2023 telah pedoman penyusunan formasi jabatan. Imbasnya masih ada sebagian masyarakat yang membutuhkan edukasi dan literasi tentang perpajakan. Menjawab kebutuhan tersebut, keberadaan perpustakaan melalui layanan perpustakaan dirinya di tengah-tengah masyarakat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat
Bapak Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Yang saya hormati para pejabat struktural di lingkungan perpustakaan Nasional 56 tahun 2021 memiliki tujuan yang sangat baik, yaitu efisien dan efektif dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebuah lembaga. Dengan diterbitkan dan diberlakukannya Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2021 di lingkungan pemerintah Provinsi Bali, ternyata masih banyak menyisakan bahkan menimbulkan masalah dalam mencapai tujuan. Masalah-masalah itu antara lain terkait dengan hak dan wewenang, anggaran, hubungan kerjasama, infrastruktur, sarana dan prasarana, sehingga tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan indeks literasi dan kegemaran membaca masyarakat bukannya meningkatkan budaya dan adat istiadat Bali seperti tariannya, upacara adat Bali maupun kehidupan orang Bali. Perpustakaan Provinsi Bali tidak hanya sebagai tempat menghimpun, menyimpan, dan melestarikan orasi ilmiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Majelis Orasinya Pustakawan Ahli Utama yang mulia, yang saya hormati Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, jajaran pimpinan tinggi media dan pratama di lingkungan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, model layanan perpustakaan ibu dan anak sebagai strategi transformasi perpustakaan yang berkelanjutan. Majelis Orasinya Pustakawan Utama yang mulia serta Bapak Ibu hadirin yang saya hormati. Sebelum saya menyampaikan orasi, saya ingin mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada pemberi fasilitas luar ruang dan dalam ruang. Selain ruang koleksi anak, ada pula tempat bermain anak yang dilengkapi.
datang kembali ke tempat semula. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Taala, sidang orasi ilmiah para pustakawan ahli utama di Perpustakaan Nasional telah dilaksanakan dengan lancar dan tertib. Perlu kami informasikan bahwa secara nasional pustakawan ahli utama yang telah melaksanakan orasi ilmiah hari ini adalah orator yang ke-41 sampai dengan 46. Saya lihat banyak calon orator yang sudah hadir untuk melihat sebenarnya orasi tidak terlalu tegang seperti yang dibayangkan. Dengan mengucap puji syukur alhamdulillahirabbil alamin kepada Allah Taala, dengan ini sidang saya nyatakan ditutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentu saja yang saya hormati dan sangat saya muliakan para orator yang telah melaksanakan tugasnya. Hari ini betul-betul kita mendapatkan masukan yang luar biasa, bagus dan banyak sekali yang akan menjadi pekerjaan kita bersama. Kemudian tentunya ada Pak Dr. Agus Rusmana yang juga selalu menjadi bagian daripada pengembangan SDM Perpustakaan Nasional, ada Pak Aldi Nerslain, dan ada Pak Dedi Junedi, masih semua semangat, dan ada teman kita dari Riau, Bunda Yona, dan semuanya yang hadir. Tentu dari sini kami bersama seluruh para hadirin, pertama Ibu Dr. Indianti dari UI, bersama dengan Ibu Sestama, Bapak Deputi, Ibu Deputi, kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas segala kerja keras yang telah dilakukan dan diberikan kepada Perpustakaan Nasional melalui karya-karya yang telah disampaikan oleh para orator tadi. Kami tahu juga bahwa semua yang dihasilkan adalah merupakan hasil kerja keras, pengalaman panjang, kemudian ditambah dengan bimbingan daripada senior, maka apa yang disampaikan menjadi sangat urgent. Izinkan saya untuk sekilas menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan apa yang telah disampaikan oleh orator. Yang pertama tentu saja upaya untuk membangun suatu laboratorium yang kemudian disebutkan sebagai bengkel. Kemudian tentu saja juga Pak Budiono ini sangat spesifikasi. Tentu dari segi narasinya tidak terlalu panjang, tapi sangat substansial. Kami menyangkut masalah nomenklatur dalam klasifikasi dan katalogisasi naskah-naskah yang memang menggunakan simbol-simbol pada zamannya. Misalnya Rong Warsito hanya tertulis Rong, yang kemudian itu mungkin hanya di Indonesia terdapat seperti itu. Ini penting sekali. Dan ini menjadi sebuah hal yang akan saya tegaskan kepada Ibu Deputi 1 untuk lebih mendalami dan mengundang kepada orator kita untuk melakukan workshop tentang pendalaman tugas di Kedeputian 1. Kemudian tadi Pak Sukaryo, saya kira ini yang menjadi domain Deputi 2 dan menjadi cikal bakal daripada lahirnya transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Ketika paradigma perpustakaan kita rubah, 10% memanage collection dan 20% memanage knowledge, yaitu mempertemukan antara ahlinya, bukunya, dan penggunanya, maka yang paling penting adalah 70% transfer knowledge. Indonesia sebenarnya tidak kekurangan dari apapun. Cuma saja di dalam perjalanan sejarah, cara pandang kita terhadap perpustakaan menjadi keperluan individual. Siapa yang mau baca silahkan, siapa yang tidak mau kesukarelaan saja. Ini yang kemudian menjadi kecelakaan sejarah kita, sehingga akhirnya dianggap seolah-olah kita ketinggalan.
berbanding terbalik dengan negara manapun di dunia yang memang memastikan membaca itu menjadi peraturan, menjadi kewajiban, karena tanpa membaca tidak ada transfer teori dan praktek dari buku Teutonomus. Ini yang menjadi sangat penting kami tangkap. Dan kemudian dari Pak Abimanyu tentu saja sejalan dengan yang telah disampaikan oleh Pak Soekarno, bagaimana membangun kesadaran literasi masyarakat dalam semua aspek kehidupan. Tentu memang perpustakaan sudah harus berani untuk tampil ke depan dan menyampaikan peran-perannya untuk bisa merubah perilaku masyarakat terhadap hal-hal yang positif yang kemudian didefinisikan sebagai tingkat literasi yang tinggi. Tentu saya tidak akan masuk dalam teori-teori yang sudah sangat populer kita. Kemudian tentu beserta dengan rasa prihatin apa yang disampaikan oleh Ibu Nyoman, juga menyampaikan sesuatu hal yang sangat fundamental. Mohon maaf, tentu benar yang disampaikan, tidak ada yang salah dengan keputusan itu karena berada pada situasi dan kondisi yang tidak bisa dihindari. Saya kira kita diundang melalui Zoom meeting dengan Kemendagri dan dengan pemerintah daerah Provinsi Bali. Inklusi menteri dalam negeri pada saat itu mewakili adalah tidak kita ingin membiarkan pemerintah daerah secara nyata melanggar undang-undang. Tapi karena pada saat itu pandemi COVID betul-betul melumpuhkan ekonomi Provinsi Bali, mau tidak mau sudah tidak suka kondisi yang ada. Tapi benar yang disampaikan, tidak ada pembenaran ketika organisasinya dilebur dan kemudian kewenangan, apalagi tanggung jawab tugas pokok dan fungsi menjadi tidak ada, dan tidak mungkin kinerjanya sama pada saat masih ada, tidak mungkin. Nah tadi di dalam usulannya akan membentuk UPT Perpusnas, itu tidak ada di dalam undang-undang manapun yang kita anut saat ini, baik Undang-Undang 43 2007 tentang perpustakaan. Saya sedikit menambahkan yang tadi masih menggunakan Undang-Undang 32 2004. Sebenarnya yang dipakai adalah Undang-Undang 23 2014 tentang pemerintahan daerah, tentang urusan wajib mendasar, dan juga redaksi tentang urusan asik tidak ada kaitannya dengan pelayanan dasar, itu tidak seperti itu. Urusan wajib non-dasar. Nah, namun demikian saya sepakat dengan karya ini yang disampaikan oleh Ibu Nyoman Suwidia tadi, bahwa jika Bapak Gubernur membolehkan ada UPT dan kemudian Menpan menyetujui, maka tugas Perpusnas selaku regulator adalah membuat naskah akademik dan meminta izin dimungkinkan dan kemudian harus izin kepada Menpan dan harus izin kepada Bappenas dan Kemenkim untuk bisa pembiayaan, dan apakah disetujui di mitra kita di Komisi 10. Jadi prosesnya memang sangat panjang. Nah itu yang pertama. Yang kedua, andaikan ini disetujui suatu ketika, jangan-jangan seluruh provinsi tidak lagi membentuk perpustakaan dan kemudian mengembalikan. Itu lagi itu cerita yang sangat panjang. Tapi itulah sebuah naskah akademik. Saya sebagai orang yang memahami definisi administrasi selalu disampaikan bahwa definisi administrasi itu adalah sebuah proses yang diketahui awalnya tapi tidak perlu diketahui akhirnya dan bagaimana bentuknya. Bapak dan Ibu yang kami muliakan, kemudian Ibu Nasida saya kira satu-satunya orator yang menyampaikan tentang suatu judul yang secara substansial sudah lama dikerjakan tentang ibu dan anak, tetapi baru disampaikan dalam bentuk kajian ilmiah tentang bagaimana regulasinya untuk kajian ibu dan anak, bagaimana mendefinisikan batas usia untuk anak dan ibu, dan bagaimana kriteria koleksinya, bagaimana kriteria untuk ruang pelayanannya, dan seterusnya, bagaimana keahlian baru yang diperlukan untuk itu. Mungkin nanti suatu ketika para pustakawan ada yang latar belakang dari dokter anak atau ahli psikologis dan macam-macam. Intinya adalah di dunia perpustakaan tidak ada satupun ilmu yang stagnan. Saya meskipun pustakawan
harus mengetahui bagaimana ketatanegaraan ini berlangsung. Sebagai pustakawan harus tahu bagaimana membicarakan tentang kesehatan, bagaimana membicarakan tentang ekonomi, yang kemudian itu sangat mudah karena bukunya ada. Kita berada pada suatu momentum yang sangat tepat hari ini ketika Pak Menteri Pendidikan menyampaikan tentang Merdeka Belajar. Merdeka Belajar itu adalah sudah disampaikan dalam BPP atau masa apa itu bahwa ilmu diproses. Sekali lagi selamat dan sukses kepada Bapak, kerja keras untuk memberikan masukan ilmiah kepada Perpustakaan Nasional melalui orasi hari ini itu sangat bermanfaat. Tentu saja bukan hanya dari segi kewajiban sebagaimana diatur dalam keputusan Kepala Perpustakaan Nasional sebagai tindak lanjut daripada Permenpan RB tentang bagaimana meningkatkan kompetensi pustakawan terutama yang akan berfungsi sebagai pustakawan ahli utama. Terakhir, saya menyampaikan bahwa kita tadi sudah menyampaikan ini adalah orator yang ke-46. Artinya ada modal yang dimiliki oleh Perpustakaan Nasional untuk selalu mengadakan revolusioner, pembaharuan dan ide-ide baru untuk mengantarkan perpustakaan memenuhi tugas pokok dan fungsinya di satu sisi dan keluar dari kotak lamanya di sisi yang lain. Tadi saya diskusi kecil dengan Ibu Dr. Luki bahwa IPLA yang berlangsung di Rotterdam, Belanda kemarin itu sudah mulai satu yang tidak mungkin ditinggalkan perpustakaan adalah bagaimana preservasi dan konservasi sebagai eksistensinya. Yang membedakan perpustakaan dengan toko buku dan lembaga manapun adalah kemampuan perpustakaan memainkan peran sebagai jembatan pengetahuan masa lampau, masa kini, dan masa akan datang karena dia mampu menyimpan melestarikan karya-karya yang ribuan tahun yang lalu sampai dengan sekarang, dan dia mampu memprediksi tentang ilmu pengetahuan dan teknologi yang akan relevan untuk waktu-waktu yang akan datang. Dan karena itu atas nama Perpustakaan Nasional tentu kita sama-sama menyampaikan keprihatinan yang sangat mendalam atas musibah kebakaran Museum Nasional yang terjadi tadi malam. Bapak dan Ibu yang kami muliakan, sekali lagi atas nama Perpustakaan Nasional mewakili seluruh jajaran saya menyampaikan terima kasih penghargaan yang setinggi-tingginya kepada orator, kepada Bapak dan Ibu yang telah berkenan hadir, para senior di tengah kesibukannya. Bahkan saya lihat seperti Pak Diri Junaidi hadir di tengah-tengah, tidak lain adalah untuk memberi semangat. Ada Ibu Woro, ada Pak Bambang, dan semuanya tidak lain. Dan permintaan saya adalah teman-teman yang belum orasi ilmiah segera dipercepat. Saya sudah sampaikan kepada Ibu Otong, perlu saya mendaftar untuk orasi ilmiah kira-kira tanggal 25 Januari, kira-kira seminggu 2 minggu setelah saya dilantik sebagai pustakawan utama, sehingga nanti bisa bersama dengan teman-teman. Dan saya sudah punya buku yang akan saya persiapkan untuk orasi ilmiah pada saat nanti. Terima kasih, saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, sejenak mari kita bersama membuka kepala seraya berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang izinkan saya untuk membina secara Islam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan lafi na'amahu wa yukafi'u mazidah Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultani. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu para tamu undangan yang kami hormati, demikian telah kita bersama rangkaian sidang orasi ilmiah Pustakawan Ahli Utama dengan lancar. Acara selanjutnya adalah foto bersama. Kami mohon kepada Bapak Ibu sebelumnya untuk menunggu sejenak untuk memberikan kesempatan kepada pustakawan ahli utama yang berorasi pada hari ini untuk diabadikan.
Foto bersama akan dilakukan dalam beberapa sesi. Yang pertama dengan ketua dan sekretaris majelis beserta ke-6 pustakawan ahli utama yang berorasi hari ini. Telah selesai rangkaian acara pada hari ini. Terima kasih kami ucapkan atas kehadiran Bapak Ibu sekalian, dan acara akan dilanjutkan dengan pemberian ucapan selamat dan ramah tamah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa?